Momen perjumpaan tersebut menjadi titik penting dalam perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati sebagai Wali Songo. Sunan Gunung Jati ditugaskan menyebarkan agama Islam di tanah Pajajaran, Banten, dan Batavia. Dalam dakwahnya, Sunan Gunung Jati yang juga sultan dari Keraton Pakungwati di Cirebon berhasil memimpin dengan bijaksana. Sunan Gunung Jati sendiri dari jalur ibu Dewi Rara Santang adalah cucu dari penguasa Pajajaran Prabu Siliwangi. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Hud, seorang penguasa Mesir yang nasabnya menyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Kisah perjumpaan Sunan Gunung Jati dengan Nabi Khidir diungkapkan dalam naskah Mertasinga. Perjumpaan keduanya terjadi selepas Sunan Gunung Jati muda merasa putus asa karena dalam perjalanan spiritualnya tak kunjung menjumpai Nabi Muhammad SAW. Sunan Gunung Jati pergi ke perpustakaan istana kerajaan ayahnya. Kemudian Sunan Gunung Jati mempelajari kitab yang membahas rupa dan watak Nabi Muhammad SAW. Sunan Gunung Jati menjelma menjadi seorang pemuda yang aneh, karena sejak itu hatinya kuat ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ibu dan kerabatnya telah mengingatkannya bahwa Nabi Muhammad telah lama wafat. Namun Sunan Gunung Jati muda itu tetap kekeh ingin berjumpa dengan sang Nabi. Keinginan Sunan Gunung Jati kemudian mengantarkannya untuk melakukan pengembaraan spiritual. Beliau berkeliling dari satu tempat ke tempat lain di Timur Tengah demi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah 100 hari perjalanan, dalam tengah perjalanan Sunan Gunung Jati tiba-tiba terjadi keanehan di jiwanya. Ia diperlihatkan alam nyawa, di mana dalam alam itu ia diperlihatkan orang-orang yang wafat karena syahid memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum juga habis rasa herannya dalam memandangi alam nyawa, Sunan Gunung Jati didatangi oleh seorang gagah dan harum. Orang tersebut mendatangi Sunan Gunung Jati dengan mengendarai kuda sembrani. Orang itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Nabi Khidir yang akan mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai wali kutub. Tapi sebelum pengangkatan itu, Nabi Khidir memerintahkan Sunan Gunung Jati untuk memakan buah hijau yang dipetik dari surga. Maka selepas memakan buah itu, resmilah Sunan Gunung Jati menjadi salah satu waliullah di muka bumi. Kemudian atas anugerah kewalian Sunan Gunung Jati, Nabi Khidir juga memberikan kabar baik lainnya kepada Sunan Gunung Jati. Keinginan Sunan Gunung Jati untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW akan dapat terlaksana. Setelah menjalani perjalanan spiritual, akhirnya Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan memimpin kesultanan menggantikan pamannya, yaitu Pangeran Walangsungsang. Setelah dinobatkan menjadi pemimpin, langkah awal tindakan politik yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati ialah melepaskan diri dari pengaruh dan kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran.